Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Prestasi, Bapak dan Ibu operator sekolah, Bapak dan Ibu pembina sekolah, dan juga adik-adik kami kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan. Terima kasih kami ucapkan untuk meluangkan waktu untuk sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Nah, sosialisasi kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan cara registrasi pada laman OPSI. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan, mari kita simak terlebih dahulu sapaan dari Koordinator Bidang Dikdas, Bapak Keri Darwindo. Kepada Bapak Keri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili para kepala sekolah, sekolah menengah pertama, para pembina OPSI, para guru pendamping, para operator, dan juga tak lupa saya hormati Pak Agus Sirajudin dan Bu Rani, Sekretaris Pokja Bidang Pendidikan Dasar, teman-teman Pusat Prestasi Nasional. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan OPSI untuk tahun 2022. Bapak dan Ibu, para pembina, para pendamping, anak-anak nanti yang akan mengikuti OPSI tahun 2002, bahwa pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi OPSI, terutama terkait nanti dengan pendaftaran atau registrasi peserta. Registrasi atau pendaftaran ini merupakan langkah awal bagi anak-anak itu sebelum nanti mengikuti ajang OPSI untuk tahun 2022. Tentu saja Bapak berharap bahwa Bapak dan Ibu nanti yang akan mengikuti sosialisasi registrasi ini dapat menyimak, mendengarkan dengan cermat, dan kalau belum jelas atau belum paham, silakan Bapak dan Ibu nanti menanyakan ke narasumber. Nanti narasumber kami yaitu dari tim pengembang, dari tim IT, akan menjelaskan secara jelas, secara detail proses pendaftaran atau registrasi peserta. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai nanti setelah selesai kegiatan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu masih belum paham terkait dengan pendaftaran kegiatan OPSI. Bapak berharap bahwa tahun ini, tahun 2022, peserta yang akan mengikuti OPSI akan lebih banyak, dan tentu saja karya-karyanya juga akan lebih menarik. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu dapat menyimak penjelasan registrasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Keri untuk arahannya. Nah, adik-adik semua, adik-adik Sobat Prestasi, Bapak dan Ibu guru pembina, kami sampaikan bahwa Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia merupakan salah satu agenda penting Pusat Prestasi Nasional untuk menumbuhkan karakter penelitian, karakter kreatif untuk peserta didik.
Nah, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, petunjuk teknis untuk pelaksanaan opsi tahun 2022 sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi bagi Bapak dan Ibu, bagi adik-adik yang belum membaca juknisnya, kami undang untuk ke laman Pusat Prestasi Nasional, kemudian diklik SMP dan diklik opsi. Sudah ada untuk petunjuk teknis, kemudian format dari surat-surat yang dibutuhkan untuk registrasi opsi. Nah, untuk opsi tahun 2022 terdapat 3 bidang. Bidang yang pertama itu adalah bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya. Kemudian bidang yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan alam dan lingkungan. Kemudian bidang yang ketiga adalah ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Jadi adik-adik, ada 3 bidang yang bisa adik ikutin, pilih salah satunya. Nah, untuk persyaratan pesertanya, jadi pesertanya itu ini opsi terbuka bagi seluruh sekolah di wilayah Indonesia dan juga SILN, baik itu jenjang SMP dan juga jenjang untuk MTS. Nah, persyaratannya adalah bagi adik-adik yang duduk di kelas 7 atau kelas 8 pada tahun ajaran 2021-2022, atau jika nanti di bulan Juli berarti sudah kelas 8 atau kelas 9. Nah, kemudian untuk opsi itu bisa terdiri atas perseorangan, jadi hanya 1 orang, atau tim. Timnya maksimum 3 orang. Nah, adik-adik, yang penting untuk opsi adalah adik-adik harus hanya bisa mengikuti 1 bidang. Jadi silahkan dipilih dari 3 bidang tadi, bidang apa yang akan adik-adik ikuti. Kemudian setiap sekolah hanya bisa mengirim maksimum 1 bidang, 1 tim untuk tiap bidang. Berarti totalnya 3 tim untuk 3 bidang. Itu dia. Nah, dan karya yang dikirim itu hanya 1 karya terbaik. Jadi adik-adik, bagi adik-adik yang suka melakukan penelitian, mungkin memiliki banyak hasil karya, adik-adik silahkan memilih 1 karya terbaik adik-adik yang akan diikutkan pada opsi tahun ini. Nah, untuk registrasinya nanti akan dijelaskan oleh Mas Yongki. Nah, kepada Mas Yongki dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Maris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Ferry Darwindo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Dikdas Pusat Prestasi Nasional, kemudian juga Ibu Marista Rita Sinaga selaku penanggung jawab Kepala Dinas Provinsi dari seluruh Indonesia dan juga ada dari luar negeri Atase, kemudian juga kepala sekolah dari seluruh Indonesia dan Bapak Ibu guru pembimbing serta sobat prestasi yang sedang menyimak penjelasan teknis hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Yongki Purnomo, di sini selaku tim pengembang untuk aplikasi opsi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan secara detail teknis pendaftaran untuk lomba opsi tahun 2022 jenjang SMP. Nah, saya izin. Oke. Berikut adalah tata cara pendaftaran opsi. Jadi silahkan menyimak, ini juga boleh untuk dicatat. Yang pertama, pendaftaran untuk opsi jenjang SMP itu dilakukan oleh operator sekolah. Operator sekolah bisa guru pembimbing maupun operator dapodik atau yang mewakili. Nah, dari operator sekolah nanti akan mendaftarkan tim. Dan di dalam 1 tim bisa perseorangan maupun kelompok. Untuk situs web lamanya berada di https://smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/opsi. Ini juga nanti bisa diakses melalui pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nah, aplikasi kita berbasis website, jadi sobat prestasi bisa mengakses melalui komputer maupun gawai pintar.
Berikut adalah alur pendaftarannya. Yang pertama, operator membuka situs web opsi 2022, kemudian melakukan pendaftaran menggunakan NPSN yang telah tervalidasi dan tersinkronisasi dengan PD Data. Nah, ini setiap tahunnya pasti sekolah melakukan updating. Jadi ini pun juga menjadi prasyarat untuk kita nanti melakukan validasi. Kemudian yang kedua, operator melengkapi data diri dan membuat akun. Yang ketiga, setelah berhasil mendaftar, operator dapat masuk ke dalam dashboard menggunakan akun yang telah didaftarkan. Nanti di dalam dashboard akan melakukan bisnis prosesnya, di mana operator akan menambahkan tim beserta judul penelitian untuk langkah pertamanya. Setelah ditambahkan judul dan tim, nanti akan mendaftarkan ketua tim, anggota jika ada, dan pembimbing. Setelah seluruhnya data diisi, baru operator dapat masuk ke tahap mengunggah. Sebelum mengunggah naskah penelitian, operator harap untuk melengkapi berkas administrasi. Ini sebagai prasyarat untuk mengikuti lomba opsi. Untuk prasyaratnya sudah ada dijelaskan di pedoman. Kemudian terakhir, baru kita dapat mengunggah abstrak, kata kunci, dan naskah penelitian berbentuk dokumen. Ya. Di sini ada beberapa catatan penting, harap memeriksa berkas administrasi dan dokumen naskah penelitian. Jadi nanti akan ada verifikasi. Sebelum mengunggah, pastikan benar-benar bahwa dokumen yang diunggah sudah benar dan tidak keliru, tertukar. Jadi mohon diperhatikan lebih detail ketika nanti akan melakukan pengunggahan. Selanjutnya, saya akan coba untuk kita demo secara langsung bagaimana tata cara mendaftar. Oke. Pertama, kita bisa mengunjungi, misalkan teman sobat prestasi, mengunjungi laman resmi Pusat Prestasi Nasional yang ada di link pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Setelah itu, silahkan diklik menu ajang talenta. Kemudian, pilih jenjangnya adalah jenjang SMP. Di sini, sudah disajikan seluruh lomba untuk jenjang SMP, informasi-informasinya, kemudian juga dokumen-dokumennya, semua sudah terangkum dan silahkan teman-teman mengakses untuk opsi. Untuk langsung ke laman, bisa diklik laman, tapi juga bisa kita coba lihat secara detail. Di sini sudah disediakan ada lampiran, baik dari mulai panduan, kemudian surat keterangan sekolah, surat pernyataan peserta, bahkan juga panduan legislasi yang baru saja coba saya tadi presentasikan. Dan kita akan coba masuk ke portal opsi. Nah, ini berikut adalah halaman dari situs web opsi. Di sini sudah ada informasi yang teman-teman atau sobat prestasi bisa akses, mulai dari informasi bidang lomba, kemudian lini masa, dan seterusnya. Kita akan coba lanjut ke pendaftaran operator. Nanti pertama, di pojok kanan atas sudah ada tombol daftar operator. Silahkan diklik. Kemudian nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Di halaman pendaftaran, pertama operator akan diminta menginput NPSN untuk dilakukan validasi dengan PD data data kode. Jadi, di sini coba saya akan demokan menggunakan satu NPSN. Jika sudah menginput NPSN, silahkan klik cari. Jika ditemukan, nanti silahkan klik lanjut. Ketika data berhasil tersinkronisasi, maka akan muncul data dari sekolah Bapak Ibu.
mulai dari nama sekolah, email sekolah, telepon sekolah, jenis sekolah, kemudian alamat, korespondensi. Nah, di sini ada kabupaten, kota, provinsi. Mohon untuk diisi, bisa mencarikan melalui kabupaten atau provinsinya. Ini misalkan ini kita tadi Gorontalo, kita kan Gorontalo. Oke, misalkan kabupaten Gorontalo. Kemudian lengkapi alamat korespondensinya, RT RW, misalkan 001, 002. Kemudian kode pos, misalkan ini saya isi. Kemudian Mas Yongki, sebentar, saya potong sedikit. Nah, ada Bapak dan Ibu yang ternyata sudah mencoba untuk masuk ke laman opsi. Namun untuk emailnya masih kosong dan juga untuk nomor teleponnya. Itu bagaimana ya dan tidak bisa diisi? Oh iya. Nah, jadi untuk aplikasi kita menggunakan data tarikan PD data atau Dapodik, sehingga ketika ada data email maupun telepon sekolah yang belum muncul, harap operator menghubungi dinas provinsi terkait untuk melakukan update data atau pembaharuan data, karena data yang akan digunakan benar-benar dari data tarikan, sehingga Bapak Ibu wajib untuk melakukan updating. Updatingnya tidak hanya di Dapodik, tapi juga di PD data. Seperti itu. Oke, saya akan coba lanjutkan. Kemudian kita klik lanjut. Nanti di sini ada data penanggung jawab, silahkan diisikan nama, saya bisa isi. Kemudian NIK, isikan 16 digit. Kemudian NIPTK dan NIP boleh diisi jika ada, nomor telepon. Kemudian yang terakhir untuk membuat email, kata sandi. Kemudian jangan lupa untuk di checklist, saya sudah memeriksa kembali sebelum daftar, kemudian kirim untuk mendaftar. Untuk mempersingkat, saya juga sudah siapkan berikut adalah tampilan dari dashboard operator. Jadi di sini ada di sini adalah dashboard operator, yang dimana ruang kerja dari operator untuk menambahkan, melakukan pengunggahan. Untuk menambahkan tim, pertama langkahnya di sini ada tombol tambah tim. Nah, silahkan diklik untuk menambahkan tim. Kemudian silahkan dipilih bidang lombanya. Terdapat 3 pilihan: ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya, ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, dan ilmu pengetahuan teknik rekayasa. Yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan yang tertulis di pedoman bahwa satu sekolah hanya dapat mengirim satu tim untuk masing-masing bidang. Sehingga ketika nantinya ada misalkan dua tim yang ingin didaftarkan pada bidang yang sama, sistem akan menolaknya. Karena kita sesuai jukis satu tim, satu bidang untuk satu sekolah. Oke, kita coba akan pilih untuk IPA gitu kan. Kemudian silahkan diinputkan judul penelitian tim tersebut. Bisa persiapkan, misalkan judul penelitian. Jika sudah, silahkan klik simpan. Ketika kita berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil menambahkan tim. Di sini nanti akan muncul tim-tim yang didaftarkan. Sebelumnya saya sudah mendaftarkan tim 1 dan sekarang tim 2 untuk bidang IPA. Ketika nanti keberjalanannya ternyata ada perubahan, bagaimana nih ketika judulnya ada perubahan? Ada sesuatu yang kita coba ubah dari judul penelitian. Bapak Ibu bisa untuk memperbarui judul penelitiannya dengan cara mengklik perbarui, kemudian silahkan diedit, dan ternyata objeknya berubah gitu kan. Kemudian diklik simpan, nanti otomatis akan terupdate. Setelah kita melakukan pendaftaran tim, kita akan daftarkan ketua dan anggota pembimbing dan mengunggah berkas dan karya. Di sistem kita akan inputkan satu persatu data, mulai dari ketua tim,
Kita buka. Di sini sudah ada formulir pendaftaran. Yang perlu diinputkan pertama kali adalah menginput NISN dari peserta. Dan mohon untuk dipastikan juga bahwa data peserta sudah terupdate juga. Jadi, contoh kita akan menggunakan satu NISN. Jika kita sudah input, klik cari. Ketika data ditemukan, maka akan muncul data dari NISN yang sudah ditarik dari data, berisi nama, email, dan IKA. Nah, kemudian operator dapat melengkapi isian yang belum terisi. Contoh seperti kelas tahun ajaran 2022 bisa dipilih. Kemudian nomor rumah siswa, RT RW siswa, kemudian kode posnya, kemudian kabupaten kota provinsi. Kemudian silahkan melakukan pengunggahan pas foto, wajib menggunakan seragam. Ini perlu dicatat bahwa pas foto yang diunggah adalah pas foto wajib menggunakan seragam sekolah. Kemudian melengkapi data orang tua peserta, mulai dari nama ibu kandung, kemudian ada nomor handphone bisa diinputkan, kemudian nomor handphone ayah, kemudian alamat jalan, nomor rumah, dan sama RT RW-nya, kemudian kode pos. Jika sudah, saya sudah mengecek, kemudian klik simpan. Oke, nah, kita coba buka untuk tim 1 untuk mempersingkat waktu. Nah, nantinya ketika data ketua sudah terisi, maka data anggota akan terbuka. Di sini kita lihat detailnya. Di sini adalah menu untuk menambah dan mengubah anggota. Jadi, silakan klik menu anggota, tim, kemudian klik tambah anggota untuk menambahkan anggota. Nanti akan muncul pertanyaan yang sama, formulir yang sama. Silakan menginput NISN, kemudian melakukan pencarian dan melengkapi data yang ada. Sesuai dengan yang tertulis di juknis, bahwa satu tim maksimal akan ada 2 anggota, 1 ketua, atau maksimal satu tim ada 3 peserta didik. Sehingga dari sistem kita akan kunci juga bila mana nanti ada penambahan lebih daripada 2. Bagaimana ketika nanti kebetulannya ada perubahan? Untuk melakukan perubahan bisa untuk melakukan perubahan jika ada anggota yang harus mengundurkan diri atau diganti, bisa yang pertama kali diklik hapus, kemudian menambahkan ulang seperti itu. Kemudian untuk anggota tim dan ketua sudah kita isi, kemudian ada data pembimbing untuk tim 1 atau tim IPS dan ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan budaya. Silahkan diklik. Sini ada sedikit contoh, ada nama, email, biodata, kemudian juga mengampu mata pelajaran apa untuk di sekolahnya, kemudian NIK, nomor WhatsApp, nomor HP, NUPTK dan NIP bersifat opsional, alamat, korespondensi, kemudian klik simpan. Setelah kita melengkapi data ketua, anggota, dan pembimbing, baru setelah itu menu berkas akan muncul. Nah, di sini sebagai contoh, tadi saya sudah melakukan pengunggahan. Untuk unggahan berkas administrasi ada 2, surat rekomendasi kepala sekolah. Yang kedua adalah surat pernyataan originalitas. Kedua dokumen ini mohon untuk diunggah dalam format PDF dan tidak lebih dari 15 GB. Untuk melakukan pengunggahan, silahkan pilih berkas, kemudian pilih filenya. Ini sebagai contoh, saya menggunakan dummy file. Kemudian jika sudah, klik tambahkan. Nanti akan ada notifikasi bahwa kita berhasil mengunggah berkas. Jika nanti dirasa ragu apakah unggahan saya sudah terunggah atau belum,
Di sini kita sudah sediakan fitur lihat unggahan, bisa diakses untuk melihat. Nah, jika berhasil, kita bisa menampilkan isi dari dokumen yang kita unggah. Jadi kita ulangi lagi, cara melakukan pengunggahan berkasnya adalah dengan cara mengklik pilih berkas, kemudian pilih format PDF-nya, pastikan PDF dan tidak lebih dari 15 MB, kemudian klik tambahkan. Jika sudah, berarti kita sudah berhasil mengunggah berkasnya. Oke. Kemudian kita akan bisa mengakses menu karya setelah menu berkas secara keseluruhan terpenuhi. Kemudian kita klik, kemudian tingkat provinsi kita klik. Di sini akan ada unggahan yang harus diunggah. Pertama adalah unggahan abstrak. Silahkan disalin dan ditempel pada kolom ini abstraknya, kemudian klik unggah. Misalkan sebagai contoh, kemudian diklik unggah. Kemudian kata kunci atau keyword dari penelitian kita, misalkan keyword 1, keyword 2, dan keyword 3. Kita sudah penelitian seperti apa. Kita klik unggah. Kemudian yang terakhir adalah mengunggah naskah. Jadi silakan dipilih file PDF, kemudian klik unggah. Setelah kita melakukan pengunggahan untuk 3 unggahan naskah karya, mulai dari abstrak, keyword, dan naskah penelitian, terakhir kita akan melakukan finalisasi. Ini adalah proses terakhir dan harus dilakukan oleh operator bila ingin melakukan submit naskah. Jadi silahkan di checklist, bisa kembali isi naskah, pendahuluan apakah sudah ada, kajian pustaka, metode penelitian, dicek sambil kita melakukan pengecekan secara langsung, hasil pembahasan sudah ada, kesimpulan, daftar pustaka, kemudian jangan lupa saya sudah memeriksa kembali naskah yang diunggah secara keseluruhan, lalu setelah itu kita klik finalisasi. Kita klik OK. Ketika sudah finalisasi, berarti kita sudah mendaftarkan satu tim untuk nanti dinilai di tingkat provinsi. Pada proses ini, kita sudah sampai di akhir dan kita akan tunggu hasil dari penjualan tingkat provinsi. Seperti itu. Mas Yongki, masih ada ya. Jika ada perubahan data, apakah data tadi itu masih bisa diubah? Ya, jawabannya masih bisa untuk diubah selama belum difinalisasi. Oke, jadi ketika sudah difinalisasi berarti data-datanya sudah tidak bisa diubah ya? Betul sekali. Oke, jadi bagi adik-adik, Bapak dan Ibu, dalam proses registrasi kita masih sangat panjang untuk dibuka ya sampai 8 Agustus. Jadi jika masih belum final hasil penelitiannya, itu jangan difinalisasi dulu, jangan diklik finalisasi, tetapi silakan diedit dulu dan disesuaikan dengan hasil terbaru dari hasil penelitiannya. Itu dia. Oke, terima kasih Mas Yongki untuk materinya. Adik-adik semua, Bapak dan Ibu guru pembina, jika ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya melalui chat YouTube. Nah, kami ingatkan lagi bahwa laman yang digunakan untuk registrasi opsi itu ada di laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Kemudian informasi-informasi terbaru mengenai semua ajang lomba pada Pusat Prestasi Nasional akan disampaikan pada Instagram Pusat Prestasi Nasional. Kemudian boleh juga di-subscribe YouTube-nya, yaitu YouTube Pusat Prestasi Nasional. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ingatkan lagi bahwa petunjuk teknis untuk opsi 2022 sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Silakan di-download
Dan silakan dibaca, sudah ada keterangan dengan terkait dengan laporan-laporan, bentuk laporan dan ketentuannya dan ketentuan penulisan pada opsi 2022. Nah, bagian awal laporan itu terdiri dari halaman judul, sudah ada ketentuan penggunaan huruf, ukuran hurufnya, kemudian juga ada lembar orisinalitas, ada di laman Pusat Prestasi Nasional, kemudian ada abstrak. Nah, untuk bagian inti laporan, jangan lupa ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Ingat adik-adik semua, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa kami akan mengecek setiap laporan yang adik-adik kirimkan terkait dengan plagiarisme. Jadi adik-adik mohon mengutip dengan aturan yang benar, jangan plagiat. Kemudian bagian akhir laporan itu ada lampiran. Nah, lampirannya itu memuat foto, tabel, atau kuesioner. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu untuk format laporannya itu sudah ada ketentuannya di bab 4 Juknis. Nah, kita akan mulai tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengetiknya di kolom chat YouTube. Kemudian materi ini, materi yang disampaikan oleh Mas Yongki tadi dan juga laman Juknis, itu sudah ada di kolom deskripsi YouTube. Jadi bagi Bapak dan Ibu boleh dibuka dulu kolom deskripsi YouTube-nya. Sudah ada link di situ, yaitu link untuk Juknis. Yang kedua adalah link untuk paparan tadi, jadi boleh di-download. Baiklah, kita akan mulai untuk tanya jawabnya. Pertanyaan dari Bagustian Bayu. Untuk data penanggung jawab, apakah boleh PNS atau boleh honor? Untuk data penanggung jawab atau penanggung jawab itu untuk data operator sekolah. Untuk operator sekolah itu bebas, itu tergantung dengan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi boleh honor juga bukan, atau boleh bukan PNS, dan juga boleh guru PNS. Untuk data guru pembina, untuk guru pembina juga sama, itu tergantung dengan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru pembina harus ditugaskan melalui surat tugas atau SK dari kepala sekolah. Kemudian ada pertanyaan dari Aryani Febriliana. Apakah ada video langkah-langkah pendaftaran opsi? Untuk Aryani, ini akan kami simpan sebagai saran. Kami akan mencoba untuk membuat video langkah-langkah pendaftaran opsi. Atau sudah file PDF tadi terkait dengan langkah-langkahnya, itu sudah kami share, boleh langsung disimak ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu silakan, bagi ada yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat YouTube. Nah, pertanyaan terkait dengan pas foto untuk siswa itu ukuran berapa? Pas foto berarti ukuran 4x6 ya Mas Yongki ya? Untuk pas foto, karena kita tidak melakukan pengumpulan secara fisik, jadi dalam bentuk digital, jadi disesuaikan saja. Disesuaikan bisa dalam ukuran 3x2 maupun 4x6. Yang terpenting untuk foto adalah resolusi cukup, tidak terlalu minim, sehingga bisa menampilkan wajah secara jelas sebagai arsip. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Yongki. Ketentuan untuk foto, backgroundnya juga bebas. Ketentuannya adalah harus menggunakan seragam sekolah. Itu dia ya adik-adik ya, jadi harus menggunakan seragam sekolah. Nah, sekali lagi kami sampaikan untuk registrasi KOPSI. Jadi KOPSI itu tahapannya kan yang pertama adalah daftar operator dulu. Kemudian yang kedua itu melakukan registrasi dan pengisian data-data anggota, kemudian data-data ketua, data-data anggota tim. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi data-data terkait dengan penelitian, abstrak, kata kunci, kemudian
mengupload hasil penelitiannya, laporan penelitian, kemudian langkah terakhir adalah mengklik finalisasi. Nah, semua langkah-langkah itu dilakukan sampai tanggal 8 Agustus. Jadi saat ini sudah dibuka ya adik-adik, Bapak dan Ibu untuk registrasi KOPSI. Nah, kami ingatkan lagi karena data-datanya semua ditarik dari Dapodik, maka Bapak dan Ibu, adik-adik semua harus memastikan data-data di Dapodik itu adalah data-data yang terbaru. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih belum mengupdate datanya di Dapodik, karena masih ada waktu hingga 8 Agustus, mohon segera untuk saat ini segera melakukan update data dulu, data sekolah dan juga data siswa ke data Dapodik dan juga ke PD Data. Dan juga segera menginformasikan untuk validasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu. Nah, pertanyaannya ada lagi kah? Silakan Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh guru matematika membimbing bidang lomba sosial dan budaya? Oke. Untuk guru matematika membimbing bidang lomba sosial dan budaya itu diperbolehkan, tetapi harus dibuktikan dengan surat tugas dan SK dari kepala sekolah. Itu dia. Dan karena matematika masih terkait dengan penelitian ya, masih terkait dengan pembahasan dan juga sistematika penelitian. Masih bisa. Nah, kemudian apakah guru pembimbing boleh lebih dari 1 orang? Untuk guru pembimbing tidak boleh lebih dari 1 orang tiap bidang. Jadi satu bidang itu hanya boleh 1 guru. Itu harus dimuat di dalam surat tugas kepala sekolah. Oke. Nah, Mas Yongki, ada pertanyaan terkait dengan data operator. Tadi kan kita dari halaman login. Nah, ketika di halaman login sudah cek NPSN, kemudian emailnya tadi masih kosong Kakak Yongki. Kan kalau emailnya kosong atau nomor teleponnya kosong, itu tidak bisa diklik lanjutkan. Boleh dijelaskan lagi Kakak Yongki, Mas Yongki? Ya, baik. Untuk pertanyaan terkait data yang tidak lengkap ketika dilakukan penarikan data, walaupun data NPSN yang kita inputkan berhasil ditemukan, nah, ada beberapa kasus, misalkan ada tadi pertanyaan, kenapa nomor telepon dan email sekolah tidak muncul? Nah, itu bagaimana? Untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut, silakan operator sekolah berkoordinasi dengan dinas provinsi, kabupaten maupun kabupaten provinsi, kabupaten kota maupun provinsi untuk melakukan verifikasi. Jadi data yang ditarik tidak bisa diubah dari aplikasi, sehingga langkah yang harus dilakukan oleh operator sekolah adalah menghubungi dinas provinsi terkait untuk melakukan updating dan verifikasi. Seperti itu. Ketika nanti sudah terverifikasi, kemudian mendaftar kembali, dan jika sudah terupdate maka otomatis akan terisi. Seperti itu. Nah, Mas Yongki nanya untuk waktu. Jadi kan misalnya hari ini Bapak dan Ibu operator atau pembina mencoba melakukan registrasi dengan cek NPSN. Ternyata tadi kan emailnya masih kosong atau nomor teleponnya masih kosong, itu nggak bisa diklik lanjutkan. Nah, kemudian dari sekolah, operator itu mengupdate kembali data Dapodiknya dan melapor ke Dinas Pendidikan. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk kemudian operator untuk kembali melakukan registrasi? Ya, untuk pendaftaran kembali selama data Bapak Ibu sudah tervalidasi, maka otomatis di PD Data juga akan terupdate. Kemudian nanti silahkan dicoba kembali melalui aplikasi, dan kemudian klik cari NPSN, maka nanti jika seluruh proses sudah selesai dan sudah ada updating, maka otomatis akan langsung muncul. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu operator, guru pembina, mohon untuk dari sekarang dicek kembali NPSN-nya. Bapak dan Ibu boleh dibuka dulu laman opsi, kemudian dicek NPSN dari sekolah Bapak dan Ibu.
Apakah sudah lengkap atau belum? Mohon Bapak dan Ibu, boleh kita buka bersama-sama Bapak dan Ibu untuk laman opsinya? Bapak dan Ibu guru pembina, operator sekolah, ataupun mohon dari Dinas Pendidikan, boleh diarahkan untuk setiap sekolah mengikuti KOPSI untuk mengecek dulu data kelengkapan pada laman opsi dengan mengklik NPSN-nya. Dengan mengecek NPSN-nya. Apabila ada data email atau nomor telepon atau data lain yang masih kosong, boleh segera untuk melakukan update data ke Dapodik. Mohon jangan mepet dengan waktu tanggal 8 Agustus. Ya, jadi dari sekarang sudah dilakukan pengecekan data, sehingga nanti tinggal melengkapi data-data ketua, anggota, guru pembimbing, dan juga data laporannya. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak dan Ibu boleh langsung diketik di dalam kolom chat YouTube. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru pembimbing boleh lebih dari 1 orang? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi satu guru pembimbing hanya boleh melakukan sebagai pembina pada 1 bidang saja. Jadi apabila sekolah mengirimkan 3 bidang, maka diperbolehkan 3 guru pembimbing pada 1 guru pembimbing untuk tiap bidangnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah 1 guru pembimbing bisa menjadi pembimbing pada 2 bidang? Itu diperbolehkan. Jadi apa misalnya guru pembimbingnya ingin menjadi pembimbing misalnya pada bidang IPA dan juga pada bidang rekayasa, itu diperbolehkan. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Dinas Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan bagaimana melakukan pengecekan pada sekolah-sekolah yang melakukan registrasi? Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa untuk opsi itu langsung diisi oleh sekolah. Jadi mohon dari Dinas Pendidikan boleh langsung menyampaikan ke kami, ke Pusat Prestasi Nasional atau ke admin. Nanti kami akan mengirimkan list sekolah yang telah melakukan registrasi KOPSI. Dan juga list-list sekolah yang masih belum melengkapi data-datanya. Jadi boleh langsung dari Dinas Pendidikan, boleh langsung koordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional. Nah, kemudian pertanyaan dari ada pertanyaan, ada saran bagaimana jika pada web dilampirkan 1 contoh karya tulis untuk masing-masing lomba. Untuk karya tulis itu sudah ada banyak sekali, itu berbagai jurnal, berbagai hasil penelitian, itu baik di tingkat nasional, di tingkat internasional, itu boleh menjadi panduan atau contoh bagi Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Karena untuk format opsi itu adalah format umum, jadi tidak berbeda jauh dengan laporan atau hasil-hasil penelitian yang dilakukan dari universitas atau dari lembaga lain itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam 1 sekolah apakah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim? Jawabannya 1 sekolah hanya boleh mengirimkan 1 tim untuk tiap bidang. Jadi hanya untuk 1 tim untuk bidang IPA, 1 tim untuk bidang IPS, 1 tim untuk bidang rekayasa, atau totalnya menjadi 3 tim, gitu ya. Nah, apakah operator sekolah sama dengan guru pembimbing? Boleh sama, boleh tidak. Itu kembali kepada kebijakan dari kepala sekolah. Apabila sama, silakan dibuktikan dengan surat tugas ataupun berbeda. Jadi harus ada surat tugas dari kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya, siswa tahun lalu yang sudah ikut opsi, apakah masih bisa mendaftar di tahun ini? Tentu saja masih boleh. Jadi bagi adik-adik yang tahun lalu mengikuti opsi, diperbolehkan kembali mendaftar untuk tahun 2022. Tapi dengan catatan hasil untuk judul penelitiannya, objek kemudian rumusan masalah itu tidak boleh sama, itu dia ya, boleh melakukan pengembangan dari tahun lalu atau boleh mengambil topik penelitian yang berbeda, jadi topik penelitiannya tidak boleh sama. Kemudian pertanyaan,
lagi, jika saya di kelas akselerasi sekarang masih kelas 7 dan diperkirakan nanti akan naik langsung ke kelas 9, bagaimana menuliskan kelasnya? Nah, adik-adik, pada laman opsi tadi, kelas yang ditulis itu adalah kelas ketika tahun ajaran 2021-2022 atau kelas saat ini. Jadi bagi adik yang kelas akselerasi tadi, itu berarti dikliknya itu kelas 7. Itu dia ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, satu pembimbing apakah boleh membimbing juga pada lomba OSN dan juga opsi? Diperbolehkan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang menjadi pembimbing di lomba lomba OSN diperbolehkan juga untuk menjadi pembimbing untuk ajang opsi. Nah, kemudian pertanyaan lagi, untuk data operator, apakah boleh langsung guru pembina? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk operator itu boleh sama dengan guru pembina atau guru pembimbing itu, atau boleh beda, itu tergantung dari kebijakan kepala sekolahnya. Jadi mohon Bapak dan Ibu guru pembina boleh langsung berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menetapkan apakah operatornya berbeda atau langsung saja dengan menjadi guru pembimbing. Kemudian, dalam satu sekolah boleh tidak satu bidang lomba lebih dari satu kelompok. Sudah ada ketentuannya bahwa satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu tim untuk tiap bidang. Seperti yang kakak sampaikan tadi, satu tim untuk bidang IPA, satu tim untuk bidang IPS, dan satu tim untuk bidang rekayasa. Itu dia. Nah, Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan lagi kah? Silakan. Untuk lombanya dimulainya kapan? Bapak dan Ibu sudah ada di Juknis, jadi registrasinya itu sudah dibuka saat ini hingga 8 Agustus 2022. Untuk seleksi babak penyisihan kami akan lakukan di bulan Agustus. Kemudian untuk tingkat nasionalnya nanti akan dilakukan di bulan November. Nah, silakan. Oke, pertanyaan dari Agi Julianto Martua Purba, apakah boleh penelitian pustaka? Silahkan, karena kita tidak membatasi untuk ruang lingkup penelitiannya. Kemudian ada pertanyaan dari Bintang Muhammad Septian. Satu tim minimal berapa anggota? Jadi untuk satu tim itu terdiri dari satu ketua. Jika ingin perseorangan, boleh satu orang. Atau jika ingin tim, itu boleh 2, boleh 3, maksimum hanya di 3. Jadi anggotanya. Jadi untuk kopsi itu boleh 1 orang, penelitian 1 orang, boleh 2, atau boleh 3, maksimum 3 ya. Berarti 1 orang ketua, maksimum di 2 orang anggota. Itu dia. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Terima kasih Bu Riani Saa, Juknisnya sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional, jadi bagi Bapak dan Ibu, adik-adik semua boleh dibaca dulu Juknisnya. Kemudian untuk laman Juknis dan juga PPT yang disampaikan tadi oleh Mas Yongki, itu sudah ada di deskripsi YouTube, jadi adik-adik, Bapak dan Ibu boleh dibuka dulu deskripsi YouTube-nya, itu sudah ada link untuk ke laman opsi. Kemudian juga sudah ada link untuk materi paparannya, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Pertanyaannya, oke. Ada pertanyaan dari Purwanti Cahyani. Pada saat registrasi harus menyertakan judul penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, kami sampaikan lagi, registrasi dibuka sampai 8 Agustus. Nah, apakah bisa ada perubahan judul penelitian, atau perubahan anggota, atau perubahan aspek penelitiannya yang lain, itu diperbolehkan hingga 8 Agustus selama masih belum diklik finalisasi. Itu dia ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang melakukan, misalnya ada perubahan pada judul penelitian atau objek penelitiannya, itu diperbolehkan mengubah, itu tinggal diklik saja tadi sesuai dengan penjelasan Mas Yongki, bisa diedit.
Jadi silakan diedit saja. Yang penting jangan dulu melakukan finalisasi. Itu dia. Nah, sepertinya waktunya sudah habis untuk tanya jawab. Banyak sekali antusias dari sekolah, Bapak dan Ibu guru pembina, adik-adik semua. Terima kasih kami ucapkan untuk partisipasinya untuk sosialisasi KOPSI. Jangan lupa untuk segera mengecek kelengkapan data NPSN, data sekolah. Apabila masih belum lengkap, sekali lagi kami ingatkan untuk mengupdate data di Dafodik dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Itu dia. Jadi segera melakukan registrasi, segera melakukan penelitian, tetap semangat adik-adik. Nah, demikian untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada sosialisasi selanjutnya. Selamat siang. Tempat yang ku jejaki setiap hari, setahun sudah semua tak sama lagi. Kita semua berusaha memahami, tapi tak bisa lawan yang telah terjadi. Gerbang tertutup, kini tak ada yang pasti. Jarak kita semakin jauh lagi. Api membara hilang dari hati. Hanya ingin waktu berputar kembali. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita akan bisa. Segala usaha telah dilakukan, namun ada hal yang tak bisa ditaklukkan. Mencari cara untuk balikan keadaan sebelum semuanya hancur berantakan.